Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sesegera mungkin. Sesegera. Sekarang kan udah LPG Saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo mengatakan ada yang ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Tetapi kalau begini tentu tidak memisahkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, yang menyedihkan sekali bagi rakyat kalau rakyat tahu adalah ketika suatu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sempat viral itu hanya tak lebih dari pengalian isu oleh pemerintah, oleh penguasa. Itu sungguh akan sangat menyakitkan bagi rakyat. Rakyat menganggap persoalan yang menimpa mereka benar-benar persoalan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Namun ketika pemerintah menganggap itu hanya sekedar pengalian isu, dan setelah nanti isu ini bergejolak, lantas dicari lagi isu baru sehingga dialihkan ke sana untuk menutupi isu ini. Kalau itu yang terjadi oleh pemerintah, tentu akan sangat menyakitkan bagi rakyat. Beranjak dari sini, kita terkejut oleh pernyataan yang hanya beberapa kata dari Menteri KKP Trenggono. Dia seakan mengatakan bahwa persoalan pagar laut dan sertifikat tanah yang ditemukan di dasar laut di perairan Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang, dia mengatakan itu sudah selesai. Sekarang itu berada di ATR, atau Kementerian ATR BPN, yang menterinya Nusron Wahid. Yang menyakitkan bagi rakyat agaknya adalah beberapa kata yang diucapkannya kemudian, yang pada intinya dia mengatakan sekarang isunya telah beralih ke LPG katanya. LPG yang dimaksud tentu gas LPG 3 kg yang heboh. Pak, kalau soal update pagar laut sendiri bagaimana Pak arahan Pak Prabowo sekarang? pagar laut kan udah selesai itu kan. Urusannya kan kalau soal pagar laut kan di ATR itu. Ya mudah-mudahan. Kapan ada targetnya Pak? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sesegera mungkin. Sesegera. Sekarang kan udah LPG Sesegera. Sekarang kan udah LPG Sesegera. Sekarang kan udah LPG Artinya apa? Seakan di sini Menteri KKP ini menganggap isu tentang pagar laut yang heboh selama ini sekarang telah beralih ke isu gas LPG 3 kg. Dengan demikian, isu tentang pagar laut ini sudah seharusnya ditinggal. Kalau begitu, isu pagar laut ini tentu pengalian dari isu OCCRP yang heboh dulu. Kita tentu masih ingat mantan Presiden Joko Widodo terdaftar dalam tokoh dunia yang paling korup versi OCCRP. Itu kan hebohnya bukan main dulu. Jadi ketika isu itu heboh, tiba-tiba datang isu pagar laut yang berkaitan erat dengan FIK 2. Di mana FIK 2 itu ketika Jokowi menjadi presiden, dijadikannya PSN, proyek strategi nasional. Dan kita tahu FIK 2 itu adalah perusahaan miliknya Aguan. Dan
persoalan PIK 2 ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat yang terdampak oleh pembangunan pagar laut dan penemuan sertifikat tanah di dasar laut di Kabupaten Tangerang. Kaitannya apa? Sesuai dengan informasi yang berkembang ke publik, PIK 2 memerlukan pembebasan tanah di sekitar Kabupaten Tangerang, terutama di sepanjang pesisir pantai Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang. Dalam persoalan pembebasan tanah itu yang menyakitkan bagi rakyat, ketika rakyat pemilik tanahnya harus dibebaskan dengan tameng proyek untuk proyek PIK 2 yang adalah proyek strategi nasional PSN, proyeknya pemerintah. Ketika itu rakyat seakan mau tak mau harus berikan tanahnya kepada PIK 2. Dalam pembebasan tanah itu ada tanahnya yang dibeli dengan harga sangat murah, 50.000 per meter atau sekitar itulah menurut informasi. Dan kalau dia tidak mau memberikan tanahnya, dia diintimidasi, dia digertak, dia ditakut-takuti, malah dia didatangkan kepadanya preman agar tanahnya diberikan. Tentu ini sangat menyakitkan sekali dan hebohlah waktu itu. Dan sampai sekarang siapa yang memiliki pagar laut yang panjangnya 30,16 km itu belum diumumkan ke publik, belum. Bahkan malah telah ditemukan bahwa pemilik sertifikat tanah yang ditemukan di dasar laut di sisi pagar laut itu telah diketahui bahwa pemilik tanah itu sesuai dengan yang ada di dalam sertifikat, apakah HGB atau SHM, itu perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan PIK 2 yang dimiliki oleh Aguan. Tetapi sampai sekarang belum lagi ada resmi pemerintah mengumumkan bahwa pemilik pagar laut itu dan sertifikat tanah itu, maksudnya tanah di dasar laut itu adalah Aguan. Belum ada sampai sekarang. Dan ketika Menteri KKP ini mengatakan bahwa itu telah selesai, sekarang isu telah beralih ke gas LPG yang heboh baru lalu gara-gara Menteri SDM Bahlil menyetop para pengecer menjual gas LPG 3 kg itu harus dibeli ke pangkalan. Hebohnya bukan main. Menurut Menteri KKP sekarang isu sudah itu. Tidak lagi tentang pagar laut, tentang PIK 2, tentang sertifikat tanah laut. Artinya tentu kalau ditarik maksud dari apa yang disampaikan oleh Menteri KKP ini, berarti selama ini pemerintah bukan serius menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat, yang dialami oleh rakyat, tetapi itu hanya sekadar untuk mengalihkan isu. Mengalihkan isu dari isu OCCRP, isu tentang Jokowi menjadi tokoh dunia paling korup 2024 versi OCCRP, dialihkan isunya ke isu pagar laut. Sekarang isu pagar laut dialihkan lagi ke gas LPG 3 kg. Karena isu pagar laut ini telah merembet kepada Aguan dan juga Jokowi. Karena terkait dengan PIK 2 ini, Aguan mengatakan dia menggelontorkan dananya berupa investasi ke IKN hanya untuk menutup muka Jokowi selaku presiden yang mengatakan bahwa antri
investor ke IKN padahal sama sekali tidak antri. Bahkan sampai sekarang tidak ada satu orang pun investor asing yang mau menanamkan modalnya di IKN. Untuk menutupi itu, Aguan menanamkan investasinya 20 triliun rupiah di sana. Tapi imbasnya apa? Jokowi menjadikan proyek Aguan yang namanya PIK 2 sebagai PSN. Seiring dengan ini, APBN pun digelontorkan pula oleh Jokowi ketika Presiden ke PIK 2 20 triliun. Ini berarti kan bisa-bisa menyeret nama Jokowi dan Aguan tentang kejadian pembebasan tanah yang heboh, yang menyengsarakan rakyat pemilik tanah di sepanjang pesisir pantai Banten, dan juga tentang pembangunan pagar laut dan berkaitan dengan adanya sertifikat tanah di dasar laut yang dilarang oleh putusan MK nomor 3 garis miring PUU garis miring 8 garis miring 2010 kalau kita tidak keliru, dilarang tanah di dasar laut untuk disertifikatkan. Jadi ketika itu heboh, sekarang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri KKP ini, isunya dialihkan kepada gas LPG. Artinya sahabat BN, kalau begini, pemerintah tentu tidak tulus menangani persoalan yang ada di tengah-tengah publik. Dan kalau ini yang terjadi, tentu rakyat kecewa jadinya kepada pemerintah. Padahal Prabowo telah mengatakan bahwa dia selaku Presiden Republik Indonesia siap mati demi kepentingan rakyat. Percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan kita yakin bahwa Prabowo sangat menyadari bahwa dia mengucapkan itu didengar, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau demikian, tentu paradok jadinya apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo dengan apa yang disampaikan oleh Menteri KKP Trenggono ini. Sahabat BN, dengan ini tentu kita mohon maaf kepada Pak Presiden kalau Pak Presiden mengatakan ada yang ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Tetapi kalau begini tentu tidak memisahkan namanya. Kita tahu Trenggono ini orang kepercayaan Jokowi. Dia pernah menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019. Kalau kita tidak keliru, mohon maaf kalau kita keliru. Artinya dia orang kepercayaan Jokowi. Kalau sekarang dia bicara begini, sementara Pak Prabowo telah bicara kepada rakyat bahwa dia siap mati demi rakyat, tentu rakyat bisa jadi tidak percaya kepada yang diucapkan oleh Prabowo. Dan bisa jadi rakyat menganggap antara Prabowo dengan Menteri KKP yang notabene-nya orang kepercayaan Jokowi berbeda, berseberangan. Jadi dengan demikian tidak salah agaknya kalau ada rakyat yang mengatakan, yang beranggapan bahwa antara Pak Prabowo dengan Jokowi, setidaknya dengan orang-orang Jokowi yang ada di kabinet sekarang ini tidak sejalan. Tidak sejalan. Agar ke depan tidak ada juga isu-isu seperti ini. Maka tentu perlu Pak Prabowo dan kabinetnya membuktikan
bahwa antara Pak Prabowo dengan orang-orang loyalis Jokowi sejalan, tentu jangan ada lagi statement-statement dari menterinya yang datang dari loyalis Jokowi khususnya bicara seperti ini. Ini sambil ketawa dikatakannya bahwa sekarang isunya sudah LPG. Jadi sekali lagi jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat menganggap bahwa antara Pak Prabowo dengan Jokowi melalui orang-orang Jokowi yang ada di kabinet tidak sejalan, itu mungkin masih untung kalau itu anggapan rakyat. Yang memiriskan lagi nanti kalau rakyat beranggapan ada main mata antara Presiden Prabowo dengan Jokowi atau orang-orang Jokowi yang ada di kabinet untuk tidak berpihak kepada rakyat. Kalau itu tentu lebih fatal lagi. Dan kita tentu tidak mengharapkan rakyat beranggapan demikian. Kita tentu mengharapkan bahwa Prabowo ini tulus 100% hatinya untuk rakyat, sehingga dia seperti bersumpah bahwa dia rela mati demi rakyat. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.